Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Apkari Media dimanapun Anda berada. Kita mengenal bahwa saat ini ada dua ekonomi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah sistem ekonomi konvensional dan yang kedua adalah sistem ekonomi syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dan mendalami terkait dengan sistem ekonomi syariah. Menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dengan nilai-nilai keislaman atau nilai-nilai syariah. Adapun pengertian masyhur lainnya terkait dengan ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan ekonomi di mana kita menganalisisnya, mendalaminya, serta menyelesaikan masalahnya melalui solusi dan alternatif yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam menjalankan sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah, kita perlu mengimplementasikan juga prinsip-prinsipnya, seperti kewajiban untuk membayar zakat, kemudian juga kita harus berfokus kepada sektor-sektor produktif, adanya kerjasama antar para pihak, dan tentunya selalu memperhatikan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesamaan, nilai-nilai kesetaraan, serta nilai-nilai kesejahteraan bagi masyarakat. Pentingnya mempelajari ekonomi syariah adalah karena dengan kita mempelajari nilai-nilai syariah di dalam ekonomi, kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta kita juga menjadi komplit dalam menjalankan Islam itu sendiri. Artinya kita tidak hanya berbicara dan mengimplementasikan nilai-nilai yang sifatnya ibadah, tapi kita juga bisa mengimplementasikan nilai yang sifatnya muamalah. Untuk itu, kita sebagai seorang muslim akan menjadi lebih kafah. Di samping itu, teman-teman sekalian, ketika kita mengimplementasikan ekonomi syariah tersebut, tentunya kita akan mendorong perkembangan ekonomi suatu negara. Karena di dalam ekonomi Islam juga, kita mempelajari serta mendiskusikan bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas ataupun kesejahteraan dari masyarakat dan juga negara. Tetapi ekonomi syariah ini tidak bisa dijalankan kecuali kita benar-benar mempelajarinya secara benar. Karena kalau tidak benar bisa saja kita tergelincir kepada hal-hal yang sebenarnya tidak dibolehkan di dalam ekonomi Islam. Untuk itu ada beberapa ilmu yang perlu kita dalami sebelum kita mengimplementasikan ekonomi syariah itu. Seperti kita perlu mempelajari terkait dengan usul fikih, kita juga mendalami terkait dengan kaidah-kaidahnya, kita juga mendalami terkait dengan ekonominya, sistem ekonominya seperti akuntansi, perbankan, asuransi, dan lain sebagainya. Dan yang tidak ketinggalan dan sangat penting, kita mempelajari terkait dengan akad serta prinsip-prinsip muamalah ataupun batasan-batasan terkait dengan muamalah tersebut, sehingga ketika kita telah menjalankan ekonomi syariah, kita benar-benar sesuai dengan nilai-nilai yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang menjadi kendala saat ini dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia ada 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan edukasi, dan yang kedua adalah terkait dengan SDM, dan yang terakhir adalah terkait dengan regulasi. Yang pertama, kita akan membahas masalah terkait dengan edukasi. Edukasi dan sosialisasi seputar ekonomi syariah saat ini masih sangat minim untuk dijangkau oleh masyarakat yang ada di daerah-daerah. Edukasi sosialisasi yang dilakukan banyak, tapi yang menyasar kepada masyarakat bawah atau masyarakat di daerah-daerah itu masih sangat minim, sehingga penggunaan sistem ekonomi syariah oleh masyarakat-masyarakat tersebut itu masih sangat jarang karena mereka tidak mengenal ekonomi syariah tersebut. Saat ini belum banyak SDM atau lulusan ekonomi syariah yang benar-benar kompeten di bidangnya. Untuk itu masih banyak dikolaborasikan dengan alumni ataupun orang yang belum berkompeten di ekonomi syariah, sehingga implementasinya masih belum maksimal. Dan yang terakhir adalah terkait dengan regulasi. Masih banyak
regulasi yang belum harmonis dengan undang-undang atau peraturan di atasnya. Dan banyak juga regulasi ekonomi syariah yang belum diatur. Untuk itu, agar bisa berkembang dan berjalan secara maksimal, yang pertama adalah mengharmoniskan peraturan ekonomi syariah yang ada saat ini dengan undang-undang atau peraturan di atasnya, dan juga menciptakan atau mengakomodir banyak regulasi yang mendorong ataupun mempermudah berjalannya sistem ekonomi syariah di Indonesia. Prospek kerja untuk alumni dari ekonomi syariah sangat potensial. Yang pertama, karena saat ini ekonomi syariah sedang masa perkembangan. Tentunya akan membuka banyak peluang kerja bagi para alumninya. Apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh alumni ekonomi syariah? Saat ini orang masih berpikir bahwa alumni ekonomi syariah hanya bisa bekerja di bank. Tapi ternyata tidak di situ saja, karena bisa menjadi profesional di bidang lainnya, seperti menjadi advokat yang khusus mendalami terkait ekonomi syariah, kemudian bisa menjadi konsultan hukum, bisa menjadi syariah compliant di berbagai industri keuangan, bisa menjadi dewan pengawas syariah, dan tentunya juga bisa menjadi pengajar di berbagai universitas sebagai dosen yang membidangi ekonomi syariah. Ada beberapa hal yang perlu didalami bagi para alumni ekonomi syariah agar bisa memanfaatkan prospek-prospek kerja yang tadi telah disampaikan. Yang pertama misalnya untuk menjadi dewan pengawas syariah di suatu lembaga keuangan maupun lembaga bisnis. Ilmu yang perlu didalami pertama adalah ilmu terkait dengan akad atau kontrak, di mana tugas pokoknya adalah DPS akan melakukan review terhadap kontrak sebelum dipasarkan. Dan yang kedua, perlu juga memahami skema keuangan. Artinya ketika memang sebagai DPS di bank, harus mengetahui regulasi yang berlaku untuk perbankan syariah. Untuk asuransi demikian, dan juga seterusnya. Kemudian juga kita bisa menjadi konsultan hukum yang membidangi ekonomi syariah. Nah, bagi konsultan hukum ini tentunya harus paham betul apa saja hal-hal yang tidak diperbolehkan menurut undang-undang dan apa saja hal-hal yang tidak diperbolehkan menurut syariah. Maka kompetensi yang harus didalami adalah pengetahuan terkait dengan regulasi yang berlaku saat ini di Indonesia. Adapun lainnya seperti dosen ataupun advokat tentunya perlu mengikuti jenjang-jenjang pendidikan sesuai dengan peruntukan profesi tersebut. Mungkin kalau advokat tentunya harus mengikuti PKPA, lulus dari ujiannya dan lain sebagainya. Untuk menjadi konsultan juga mengikuti sertifikasi yang telah disediakan oleh BNSP dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan minat masyarakat, khususnya masyarakat yang bukan akademisi, untuk mendalami terkait dengan ekonomi syariah, kami ataupun kita semua selaku stakeholder yang berkecimpung di ekonomi syariah harus memberikan konten-konten yang edukatif namun mudah untuk dipahami. Yang kedua, kita melakukan edukasi secara masif melalui lembaga-lembaga ataupun tempat yang sudah familiar bagi masyarakat. Misalnya kita bekerja sama dengan pengajian ibu-ibu, kita bekerja sama dengan takmir masjid dan lain sebagainya, yang mana tempat-tempat tersebut sudah familiar bagi masyarakat untuk mempelajari sesuatu gitu. Jadi di samping kita terus memproduksi konten yang inovatif, kita juga perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut agar ekonomi syariah bisa dipahami oleh masyarakat dengan mudah dan cepat. Demikian konten kita pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi pada konten-konten yang lebih menarik pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.